kelompok 5A akan melakukan konseling terkait penggunaan kombinasi obat dalam bentuk inhaler dosis terukur. Penggunaan alat ini memerlukan keterampilan dari pasien sehingga penting untuk pasien mendapatkan konseling sebelum menggunakan alat ini. Hal yang perlu diperhatikan ketika penggunaan obat ini adalah ketika pengaturan nafas dan ketika sebelum obat ini dimasukkan ke dalam mulut, yang mana obat ini harus dikocok dan disemprotkan ke udara terlebih dahulu, yang bertujuan untuk memastikan dosis yang akan disemprotkan ke mulut nantinya itu sudah tepat. Dan berikut ini merupakan konseling yang diberikan oleh apoteker kepada pasien. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Ibu. Selamat datang di Apotek Udayana. Perkenalkan, saya Apoteker Kadek Cornelia sebagai apoteker penanggung jawab di apotek ini. Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Selamat pagi, Bu. Ini saya ada resep dan saya mau nebus resep ini. Boleh saya lihat resepnya, Ibu? Oh iya, Niki. Baik, di resep ini pasiennya atas nama Ibu Komame. Apakah Ibu sendiri atas nama Ibu Komame atau Ibu yang menebus resep untuk pasien atas nama Ibu Komame ya? Oh iya, ini saya sendiri, Ibu Komame, Ibu. Baik, Ibu. Apakah boleh saya minta waktunya sedikit untuk menjelaskan sedikit informasi terkait resep ini, Bu? Oh iya, boleh, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Baik, Bu. Izin bertanya, Ibu, untuk umur Ibu berapa ya? Apakah Ibu sedang hamil atau menyusui? Sekarang umur saya itu 30 tahun, Bu. Dan saat ini saya sedang tidak menyusui maupun sedang tidak hamil. Baik, Ibu. Kalau boleh tahu, untuk gejala yang Ibu alami belakangan ini, atau mungkin dari dokter sendiri ada menyampaikan terkait penyakit yang Ibu alami? Oh, jadi gini, Bu. Saya itu udah punya asma dari 3 tahun yang lalu. Sebelumnya saya udah sempat membaik dan saya nggak pakai obat saya lagi. Cuman semingguan ini asma saya sering kambuh. Saya sering sesak dan juga batuk-batuk, terutama kalau ada debu itu, Bu. Nah, tadi di dokter sih bilangnya saya punya asma kronis. Ibu ada riwayat penyakit lain, Ibu? Atau mungkin dari keluarga Ibu ada yang memiliki riwayat asma? Kalau saya sih nggak ada punya riwayat penyakit lainnya, Bu, ya. Tapi ibu saya itu ada asmanya gitu. Nah, kalau untuk semingguan ini mungkin ada yang Ibu gunakan obatnya untuk meredakan asma Ibu, atau mungkin Ibu punya riwayat alergi, Ibu? Kalau dikit-dikit ini sih saya nggak ada pakai obat ya, Bu, ya. Cuman dulu saya pernah pakai inhaler salbutamol kalau nggak salah namanya. Nah, itu saya pakai kalau asma saya lagi kumat waktu itu. Kalau riwayat alergi obat sih saya nggak ada, Bu. Baik, Ibu. Terima kasih atas informasinya, Ibu. Nah, berdasarkan resep yang saya baca ini, Ibu akan mendapatkan dua jenis obat, Ibu. Nah, kedua obat itu berbentuk inhaler. Inhaler yang sudah terukur dosisnya untuk sekali pemakaiannya. Nah, inhaler yang pertama itu ada namanya inhaler salbutamol. Nah, inhaler salbutamol ini berfungsi untuk meredakan kekambuhan asma Ibu. Nah, digunakan sebanyak 3 kali sehari, sebanyak 2 kali semprot, seperti itu, Ibu. Nah, untuk inhaler yang kedua, itu ada yang namanya inhaler budesonide. Di mana inhaler budesonide ini dapat digunakan untuk mengontrol agar asma Ibu tidak kambuh, seperti itu. Dan inhaler budesonide ini digunakan sebanyak 3 kali sehari, sebanyak sekali semprot. Mungkin dari penjelasan saya ada yang ingin Ibu tanyakan? Saya sih udah cukup paham ya, Bu, ya. Cuman karena saya baru pernah pakai inhalernya itu 1 jenis saja, boleh nggak saya minta tolong untuk dijelaskan lagi mengenai cara penggunaan untuk 2 inhaler itu? Baik, Ibu. Karena Ibu sudah pernah menggunakan inhaler sebelumnya, saya ingatkan kembali cara penggunaan inhaler. Yang pertama, Ibu pastikan tangan Ibu dan rongga mulut Ibu bersih. Kemudian, pastikan inhaler yang Ibu gunakan harus dikocok terlebih dahulu. Kocoknya perlahan. Kemudian setelah dikocok, Ibu buka bagian mulut inhaler ini. Kemudian pastikan bagian mulut inhaler ini bersih, terhindar dari kotoran. Kemudian Ibu coba untuk menyemprotkan inhaler. Semprotkan dengan cara menekan bagian atas inhaler. Apakah sudah bagus tersemprot atau mungkin inhalernya macet, bisa saja
Jadi Ibu bisa tahu dengan cara ini. Cara ini harus Ibu lakukan ketika inhaler ini pertama kali digunakan atau digunakan kembali setelah lama tidak digunakan. Kemudian, Ibu pastikan sebelum menggunakan inhaler, posisi Ibu harus tegak, baik itu Ibu dapat berdiri ataupun duduk. Kemudian, Ibu pastikan untuk sebelum memasukkan mulut inhaler, Ibu harus menghembuskan terlebih dahulu nafas Ibu melalui mulut. Kemudian Ibu masukkan bagian mulut inhaler ini ke dalam rongga mulut Ibu. Kemudian Ibu dapat mengatupkan mulut, tapi jangan digigit ya Ibu untuk mulut inhalernya. Kemudian Ibu dapat menyemprotkan inhaler ini dengan cara menekan dengan sekali tekan, sambil Ibu menghirup selama 4-6 detik. Kemudian Ibu keluarkan mulut inhalernya, kemudian Ibu tahan nafas Ibu selama 10 detik. Setelah itu, kemudian dihembuskan lewat mulut. Setelah itu, Ibu dapat menutup kembali bagian mulut inhaler agar tetap dijaga kebersihannya. Lalu Ibu dapat berkumur atau menggosok gigi setelah penggunaan inhaler. Nah, karena Ibu menggunakan 2 jenis inhaler, penggunaan pertama Ibu dapat menggunakan inhaler salbutamol banyak sekali semprot terlebih dahulu. Kemudian untuk semprotan kedua dapat berselang 30-60 detik. Kemudian setelah penyemprotan untuk inhaler salbutamol yang kedua, Ibu dapat menggunakan 30-60 detik setelahnya untuk menggunakan inhaler budesonide. Seperti itu Ibu, dengan cara dan posisi yang sama. Mungkin dari sekian penjelasan saya ada yang ingin Ibu tanyakan? Sudah sih Bu, saya sudah cukup paham. Baik Ibu, bisa saya minta tolong untuk Ibu menjelaskan kembali? Baik Bu, jadi sebelum saya menggunakan inhaler, saya harus memastikan terlebih dahulu tangan saya itu bersih dan juga rongga mulut saya itu tidak terdapat kotoran. Kemudian sebelum digunakan inhalernya harus saya kocok dulu, habis itu saya buka dan saya harus pastikan inhalernya bersih. Kemudian saya semprotkan inhalernya ke udara untuk memastikan alat yang saya gunakan itu masih berfungsi dengan baik. Setelah itu, ketika saya ingin menggunakan inhaler, posisi badan saya itu harus tegak, boleh duduk maupun berdiri, dan kemudian sebelum memasukkan inhalernya ke dalam mulut, saya harus menghembuskan nafas terlebih dahulu. Inhalernya dimasukkan ke dalam rongga mulut, tapi tidak dalam posisi digigit. Ya. Kemudian saya semprot inhalernya berbarengan dengan saya menarik nafas selama 4-6 detik. Setelah itu saya keluarkan inhalernya dari mulut dan saya tahan nafas selama 10 detik. Setelah 10 detik baru saya boleh menghembuskan nafas dan berkumur. Kemudian saya harus menutup kembali inhalernya. Nah, karena saya dapat 2 obat, yang pertama yang harus saya gunakan adalah salbutamolnya, itu 3 kali sehari 2 semprot, kemudian budesonide 3 kali sehari 1 semprot ya Bu ya. Terus jarak antar semprotannya itu 30-60 detik dan seperti itu ya. Ya, benar sekali Ibu. Dan untuk penyimpanan kedua obat ini dapat disimpan dalam suhu ruang dan terhindar dari cahaya matahari, atau dapat disimpan juga dalam kotak obat Ibu agar terhindar dari jangkauan anak-anak. Selain itu, saya ingatkan juga Ibu kalau misalkan setelah penggunaan obat ini selama 4 minggu, tapi sering kambuh asmanya atau masih tidak terkontrol, Ibu dapat pergi untuk berkonsultasi ke dokter kembali. Kemudian, apabila Ibu ingin melakukan kegiatan yang dapat mengurangi kekambuhan asma, Ibu dapat melakukan kegiatan senam asma juga Ibu, atau juga dapat menghindari terpapar dari debu ataupun alergen yang dapat memicu kekambuhan asma. Mungkin ada informasi yang ingin Ibu tanyakan lagi? Enggak Bu, sudah cukup, sudah jelas informasi yang Ibu berikan. Terima kasih banyak ya Bu. Baik, ini obatnya, Ibu dapat bayar dulu ke kasir, dan kalau misalkan ada informasi yang ingin Ibu tanyakan, Ibu dapat menanyakannya lewat nomor telepon saya ya Ibu. Semoga lekas sembuh ya Ibu, terima kasih.